Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yutiara Hinaldi akan mempresentasikan bisnis plan yaitu produk mie Gohat. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. A. Analis deskripsi usaha. Bidang usaha ini yaitu makanan berbentuk mie goreng yang basah yang diproduksi sendiri tanpa mengandung bahan pengawet. Untuk potensi produk memiliki daya saing yang tinggi karena selain aman dikonsumsi oleh semua kalangan, produk ini juga bisa dikonsumsi kapan saja. Dan untuk peluang pasarnya memiliki peluang pasar yang cukup tinggi juga karena masyarakat membutuhkan makanan enak yang sehat dan menyenangkan untuk menemani aktivitas. Selain itu, harganya juga terjangkau. B. Analisis pasar dan pemasaran. Segmenting yaitu demografi, semua masyarakat dijunjung. Untuk psikografi, masyarakat menyukai makanan sehat dan untuk perilakunya suka membeli makanan untuk menemani aktivitas. Untuk targeting yaitu anak-anak sekolah, ibu rumah tangga, pegawai instansi, dan pemuda daerah. Dan untuk positioningnya, keunggulan pasar daya saingnya cukup tinggi, kelemahan pasarnya yaitu persediaan terbatas. Untuk potensi keuntungan, pesanan rutin dan harga terjangkau, USP produk lebih sehat dari makanan sejenis, USP layanan, pembayaran langsung atau transfer, dan potensi kampanyenya yaitu beli 5 gratis 1 setiap hari Jumat. Yang kedua, permintaan. Pada saat sekarang ini, permintaan terhadap mie Gohat memiliki peluang yang cukup tinggi. Sesuai dengan banyaknya aktivitas yang dilakukan dari rumah, mie Gohat bisa menjadi pilihan untuk menemani aktivitas tersebut. Dan untuk prospek di masa yang akan datang, produsen menargetkan permintaan dapat menjadi lebih luas lagi dengan meningkatkan kualitas dan kesiapan produsen untuk tetap melayani konsumen sesuai dengan permintaan yang meningkat tersebut. Selanjutnya yang ketiga, penawaran. Penawaran dilakukan secara offline dan online. Cara online-nya dilakukan dengan menjangkau orang-orang terdekat dan cara online-nya dilakukan melalui media sosial seperti WA, Facebook, dan Instagram. Yang keempat, analisis kelayakan pemasaran. Dari segi konsumen, kelayakan pemasarannya yaitu bisa untuk semua kalangan. Dari segi produk, menyenangkan dan mengenyangkan. Dari segi harga, terjangkau yaitu 10.000 per porsi. Dari segi promosi, via online dan offline, diskon beli 5 gratis 1 di hari Jumat. Dari segi distribusi, secara langsung dari produsen ke konsumen, dan untuk pemasarannya yaitu via online dan offline. 5. Analisis persaingan. Dari segi rasa dan kualitas dibuat berbeda dengan produk sejenis lainnya. Diproduksi sendiri sesuai dengan kisaran jumlah permintaan, sehingga produk selalu dalam keadaan baru dan bebas dari pengawet. Harganya yang juga terjangkau diharapkan dapat bersaing di pasar. Yang keenam, program pemasaran, yaitu menggunakan cara direct selling untuk mempermudah dalam mengetahui dan memahami kendala serta kemungkinan yang akan terjadi di pasar. Masuk kita pada bab kedua yaitu analisis teknis dan teknologi. Pertama, proses operasi usaha. Rencana penjualannya akan dilakukan di rumah saja, buka dari jam 1 sampai jam 5 sore. Rencana persediaan produk terbatas sesuai kisaran permintaan dan akan menerima pesanan catering. Rencana kebutuhan tenaga kerja kisaran 1 sampai 3 orang dan akan disesuaikan dengan banyak permintaan. Dan untuk pemesanan dan pembayaran bisa dilakukan secara langsung atau via online. Selanjutnya, analisa SWOT. Kelebihan dari produk ini yaitu produksi diolah sendiri dengan produk yang selalu baru tanpa bahan pengawet. Yang kedua, pemesanan dan pembayaran bisa langsung atau via online. Ketiga, dikemas dengan menarik dan aman dikonsumsi setiap saat. Dan yang keempat, bisa menjadi pengganti nasi. Kekurangan dari produk ini, yang pertama, mesin produksi yang masih kurang sehingga stok terbatas. Kedua, tidak adanya tempat makan yang tersedia. Yang ketiga, tidak tahan lama apabila sudah dimasak. Dan yang keempat, belum tersedia dalam bentuk frozen. Dari segi peluang, di daerah setempat mie Gohat tampil beda dari produk sejenis lainnya, sehingga bisa untuk membuka jangkauan yang lebih luas lagi. Dan dari segi ancaman, terbatasnya kapasitas kemampuan mesin dalam mengolah bahan baku, sehingga terbatas juga kapasitas produk yang dapat dibuat sehingga konsumen bisa berpaling ke produk lain. Selanjutnya, struktur organisasi. Untuk owner yaitu saya sendiri, Yutiara Hinaldi, dan pemasaran juga saya sendiri. Kemudian untuk administrasi dan keuangan serta staf produksi yaitu Jahlilawati. Selanjutnya, Bagangan. Pada pengumpulan data dilakukan pada bulan September minggu keempat beserta survei lokasinya. Selanjutnya, pengolahan data dan pencarian modal dilakukan pada minggu pertama bulan Oktober. Pembentukan badan usaha dilakukan pada minggu kedua bulan Oktober. Mencari sponsor dilakukan pada minggu ketiga bulan Oktober.
Pembelian bahan baku dilakukan pada minggu keempat bulan Oktober dan mulai produksi pada bulan November. Untuk kapasitas setelah di market share 30% berjumlah 987 pada tahun 2021. Pada tahun 2022 berjumlah 901 dan pada tahun 2023 berjumlah 927. Untuk gaji, terdapat tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsungnya memiliki 2 orang jumlah pekerja dalam 1 tahun. Terdapat 3 tahun, yaitu pada tahun 2020 sampai dengan 2022. Dalam 1 tahun, jumlah hari kerja yaitu 192 hari, dengan upah per hari 30.000. Total biaya tenaga kerja pada tahun 2020 11.520.000, pada tahun 2021 11.520.000, dan pada tahun 2022 dengan gaji 33.000 per hari terdapat jumlah biaya tenaga kerja langsungnya sebesar 12.672.000. Selanjutnya, gaji tenaga kerja tidak langsung. Terdapat 2 jabatan, yaitu owner dan tenaga produksi. Owner gaji per bulannya 1 juta, sedangkan tenaga produksi gaji per bulannya 500.000. Jadi jumlah total biaya tenaga kerja tidak langsung pada tahun 2021 yaitu 18 juta, pada tahun 2022 19.800.000, dan pada tahun 2023 sebesar 21.780.000 dengan asumsi kenaikan gaji sama dengan 10%. Selanjutnya kita masuk pada bagian investasi. Dengan aktiva berwujudnya yang pertama yaitu mesin dengan jumlah 2 unit, usia ekonomisnya 3 tahun dengan harga 450.000 dan totalnya 900.000 dengan nilai sisa 20%-nya yaitu 180.000 dan depresiasinya 240.000. Yang kedua kompor berjumlah 1 unit dengan harga total 200.000 dengan nilai sisa 20% yaitu 40.000 dan depresiasinya 53.333 rupiah. Yang kemudian gas dengan jumlah 2 unit harganya 150.000 dan total 300.000, kemudian nilai sisa 20%-nya yaitu 60.000 dan depresiasinya 80.000. Jadi total investasinya sebesar 1.400.000 dan total penyusutannya sebesar 373.333 rupiah. Selanjutnya biaya produksi dengan asumsi kenaikan 10%. Dengan jenis-jenisnya yaitu ada biaya tenaga kerja langsung, biaya tenaga kerja tak langsung, bahan baku, kemasan, dan listrik. Pada tahun 2021 semuanya berjumlah 65.320.000 dan pada tahun 2022 berjumlah 80.420.000 dan pada tahun 2023 berjumlah 90.582.000. Kemudian asumsi kenaikan harganya 10%, yaitu pada bahan baku pada tahun 2021 678.000, pada tahun 2022 670.000 dan pada tahun 2023 737.000. Dan total kebutuhan dana tahun pertama yaitu total investasi ditambah biaya produksi tahun pertama itu berjumlah 66.730.000. Nah, untuk sumber dana yaitu kebutuhan dana sebesar 129.680.000 rupiah dengan sumber dananya yaitu modal sendiri. Selanjutnya HPP, perhitungan harga pokok produksi dan penjualan. Untuk persediaan bahan bakunya total biaya sebesar 35.500.000 rupiah. Untuk persediaan barang dalam proses atau WIP total biayanya 47.020.000 rupiah. Untuk biaya overhead pabrik total BOP-nya 18.690.200 rupiah. Dan jumlah keseluruhan dari harga pokok produksi yaitu 65.710.200 rupiah. Kemudian persediaan barang jadinya untuk barang tersedia untuk dijual berjumlah 65.710.200 rupiah. Untuk saldo akhirnya ada harga pokok penjualan sebesar 65.710.200 rupiah.
Dan di PPN 20%-nya Rp6.571.020. Dan harga jual produksi yaitu Rp10.951. Selanjutnya laporan keuangan pada rugi laba. Pemasukan yang terdapat pada tahun 2021 bersumber dari hasil penjualan yaitu Rp109.540.000, pada tahun 2022 Rp103.686.613, dan pada tahun 2023 Rp111.910.364. Kemudian terdapat pajak penjualan 5% pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Kemudian ada biaya produksi, ada biaya pemasaran 5%, dan biaya administrasi 3%. Jadi untuk total pengeluaran pada tahun 2021 sebesar Rp76.654.200. Dan untuk tahun 2022 total pengeluarannya sebesar Rp92.051.371. Dan untuk tahun 2023 total pengeluarannya yaitu Rp102.048.882. Laba sebelum pajak pada tahun 2021 sebesar Rp33.015.800, dan pada tahun 2022 Rp12.635.242, dan pada tahun 2023 Rp9.861.482. Dan pajak penghasilannya 5% dan hasilnya pada tahun 2021 Rp6.603.160, pada tahun 2002 Rp2.527.048, dan pada tahun 2023 Rp1.972.296. Jadi laba setelah pajaknya pada tahun 2021 terdapat Rp26.412.640, dan pada tahun 2022 terdapat Rp10.108.993, dan pada tahun 2023 dapat laba setelah pajaknya yaitu sebesar Rp7.889.186. Jadi dengan asumsi kenaikan harga jual 5%, terdapat harga jual pada tahun 2021 yaitu Rp109.542, dan pada tahun 2002 Rp115.19, dan pada tahun 2023 Rp120.770.